berlokasi di depan stasiun kereta api Parung Panjang. Di Pasar Parung Panjang, setiap hari ada aktivitas unit dengan 735 yang aktif dan luasnya 408 unit dengan 332 yang aktif. Luas bangunan 10.000 meter persegi dikelola oleh PT Hendra Putra Jaya. Yuk ikuti keseruan kita. Pasar Parung Panjang yang terletak di Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memiliki sejarah panjang yang tertanam dalam kehidupan masyarakat setempat. Keberadaannya bukan hanya sebagai tempat jual beli, tetapi juga saksi bisu perkembangan ekonomi dan budaya di wilayah tersebut. Asal mula Pasar Parung Panjang tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya jalur kereta api yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Jalur kereta api ini menghubungkan Jakarta dengan Bogor dan Sukabumi dan melintasi wilayah Parung Panjang. Stasiun Parung Panjang yang didirikan pada tahun 1883 menjadi titik penting dalam perkembangan pasar ini. Dan pada awalnya, para pedagang berjualan di sekitar stasiun, memanfaatkan keramaian penumpang kereta api. Lama-kelamaan, aktivitas jual beli semakin berkembang dan area pasar pun meluas. Pada tahun 1930-an, Pasar Parung Panjang mulai tertata dengan lebih baik, dengan pembangunan kios-kios permanen. Perkembangan Pasar Parung Panjang ini mengikuti seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi di wilayah Parung Panjang. Pasar ini terus berkembang dan mengalami beberapa kali renovasi. Pada tahun 1980-an, pasar ini direvitalisasi dengan pembangunan los dan kios yang lebih modern. Dan pada tahun 2022, Pasar Parung Panjang kembali direvitalisasi dengan total anggaran mencapai 40 miliar rupiah. Revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan pasar, serta menampung lebih banyak pedagang. Dan saat ini, Pasar Parung Panjang telah menjadi salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Bogor. Pasar ini memiliki berbagai macam komoditas, seperti bahan makanan segar, pakaian, elektronik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pasar Parung Panjang bukan hanya menjadi pusat ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga menjadi tempat interaksi sosial dan budaya. Pasar ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai kalangan untuk berbelanja, bersosialisasi, dan menikmati kuliner khas Parung Panjang. Berikut beberapa video wawancara bersama dengan para pedagang di Pasar Parung Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dong, Pak, sama Bapak, apa sih Pak harapan Bapak untuk masa depan pasar ini? Harapannya semoga pasarnya ramai, banyak pengunjung, ya disenangi pengunjung, kayak aman, bersih gitu. Terus kalau menurut Bapak ciri khas dari pasar ini itu apa ya, Pak? Ciri khasnya? Ciri khasnya ya masih pasar rakyat ya, harga lebih murah dibanding pasar-pasar modern. Iya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Pak, nama saya Farel dan teman saya ini Bu Hel. Kami di sini untuk menanyai Bapak soal sejarah pasar baru Depok itu. Nah, Pak, pasar waktu itu diresmikan tahun berapa ya, Pak? Nah, untuk pasar Parung Panjang ini yang baru diresmikannya itu tanggal 15 Maret tahun 2023. Nah, jadi Maret besok itu pas 1 tahun. Ya, jadi resminya itu 2023 15 Maret. Jadi kan ini bulan Februari ya? Iya. Sebentar lagi 40 tahunnya 1 tahun. Jadi ini harus direnovasi pasar itu. Waktu itu direnovasi oleh siapa, Pak? Nah, jadi yang merenovasi ini tetap pengelola utamanya itu Perumda ya, perusahaan umum daerah Pasar Ilaga. Nah, sementara yang membangun developernya itu namanya PT Hendra Putra Jaya. Yang APG untuk developernya. Tapi pengelolaan tetap ibu pengelola ada di perusahaan umum daerah Pasar Ilaga yang menaungi seluruh pengelolaan pasar tradisional se-Kabupaten Bogor. Ini salah satu pasar yang ada di Kabupaten Bogor yang dikelola oleh PT Pasar Tohaga. Nah, sementara untuk pembangunnya yang membangun kemarin developernya namanya PT Hendra Putra Jaya. Gitu.
Bapak di sini sebenarnya sebagai apa? Nah, di sini saya mewakili PT Perumda Pasar Tohaga sebagai pengawas, ya pengawas karena sementara ini pengelolaan dilakukan oleh developer yaitu PT HPG, sementara kami dari Perumda Pasar Tohaga ini melakukan pengawasan, pengawasan pengelolaan. Bapak kan baru 12 tahun ya, di renovasinya. Waktu itu yang direnovasi apa saja Pak? Nah, kalau ini sebenarnya total ya, jadi dibangun semua. Jadi kebetulan memang sudah habis hak guna bangunannya. Maka tahun 2021 bulan Juli itu mulai proses pembangunan. Ya, jadi pedagang yang lamanya dipindahkan dulu ke penampungan, tempat penampungan sementara. Nah, kemudian pasar dibangun secara menyeluruh, total dibangunnya. Jadi renovasi total keseluruhan bangunan. Jadi benar-benar dari awal lagi. Ya. Ini pasti kan saya lihat tiga apa ya? Dua. Apa Ya. aja? Kalau untuk lantai bawah, yang lantai dasar, nah itu lebih ke jenis basahan ya. Ada bos daging, sayur, kemudian ada kios sembako di bawah. Makin juga ada. Nah untuk lantai satunya, lantai atas ini itu lebih ke zoningnya pakaian, sepatu, gitu. Jadi ada 2 lantai dan ada juga mainan buat anak ya, Joy John namanya. Nah itu juga salah satu wahana untuk meramaikan pasar ya. Atas. Waktu itu kan pemerintah terlibat ya dalam hal ini. Pemerintah ya sudah pasti karena pasar tradisional itu tetap tidak bisa berdiri sendiri, harus ada di bawah naungan pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini yang mewakilinya perusahaan umum daerah Pasar Tohaga. Tetap semua terlibat. Yang mewakili pemerintah itu kan dari Dinas Perindustrian Perdagangan ya, atau sekarang Disdagri, Dinas Perindustrian. Nah itu kemudian perusahaan umum daerah Pasar Tohaga dari kami, baru nanti MOU-nya mungkin dengan developer untuk pembangunannya. Waktu itu siapa yang meresmikannya Pak? Yang meresmikan waktu itu dari direksi Perumda Pasar Tohaga dan direksi PT Hendra Putra Jaya, karena waktu itu Bupati sudah berhalangan akhirnya ada urusan. Ya, Tanggal berapa? Tanggal 15 Maret 2023 ya. Untuk peresmiannya ya, jadi ulang tahun pasarnya itu 15 Maret, sebentar lagi itu pasti diresmikan. Nah, ada lagi? Cukup? Oke, sama-sama. Salam. Kita dari SMK Bina Putra Mandiri Iya, ingin bertanya mengenai Boleh. pasar ini. Iya. Kira-kira Bapak jualan di sini udah berapa lama? Udah hampir setahun nih, pasar baru nih. Kalau yang lama itu mah hampir 20 tahun yang lama. Sekarang kan ini kan yang baru kan pindahan dari penampungan. Ini pasar baru ini baru setahun. Tahunnya bulan sekarang nih. Kan belum lama itu pindahan. Kalau yang lama sih hampir 20 tahun. Kira-kira pembangunan pasar ini berapa lama? Ya pembangunan ini sekitar 18 bulan ini. Ini yang ini nih 18 bulan jadi setahun setengah. Ini. Kira-kira untuk pendapatan Bapak dari pasar yang lama ke pasar yang baru ini lebih meningkat Ya atau sebaliknya? lebih merosot nih. Oh, lebih merosot. Iya, sama yang dulu tuh hampir 50% merosotnya yang dulu. Kalau pasar dulu yang lama yang dibongkar, lebih merosot nih yang pasar baru nih. Memang pasarnya bagus, modelnya dipel segala macam, tapi orang pembeli nggak ada, kurang, jarang. Soalnya satu harganya kan mahal, kontraknya ber-20 juta. Jadi banyak uang. Itu juga pada memperberat. Jadi konsumen masih mendingan dulu. Jadi menurun nih yang pasar baru. Memang pasarnya modern ya, bagus, tapi pembeli kurang. Karena sekarang orang-orang
orang pada belinya di HP ya. Iya, di Pak? HP online sekarang jadi kalah ini pedagang. Iya. Itu kalau bisa bilangnya online itu dihapus saja, itu malum itu ya. Dihapus saja. Ya. Yang dapat sih dapat aja dagang, cuman yang mengurang. Iya, benar. Jauh mungkin. Hampir 50% sama yang dulu. Bapak juga neng tahu toko sahabat kita. Itu bapaknya nggak keambil ke satu, nggak ketebus. Ini banyak kan nggak ketebus. Ada yang punya itu cuma nggak ditebus sama orangnya. Yang belinya, yang pesannya itu nggak dibayar. Ini PT sendiri. Nah, keluarganya mahal, dagangnya sepi. Iya. Kalau pendapatan sih dapat aja. Terus apa lagi? Makasih ya Pak. Udah atas gitu aja. waktunya ya. Ya udah. Coba boleh Makasih ya, Pak, ya. boleh diketik aja buat laporan. Iya. Warna tangannya nanda tangan Bapak boleh. Makasih ya Pak ya. Iya ya sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.